pentingnya bagi kita sebagai umat manusia ya, membiasakan diri dan mempunyai sifat yaitu welas asih, cinta kasih terhadap semua makhluk hidup ya. Makhluk hidup apapun juga, mulai dari hewan ya, mulai dari yang bentuknya terkecil, sedang, besar ya, bahkan makhluk hidup sampai umat manusia. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup meskipun kecil bentuknya, dia juga tidak ingin menderita, apalagi mati. Jadi nggak ada yang hewan sekecil apapun yang menginginkan mati. Ya, kita tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa kehidupan hewan apapun, bentuknya apapun, sebesar sekecil apapun, gitu. Nah, yang kedua adalah perlunya kita mempunyai sifat welas asih, ya, supaya kita tidak mempunyai sifat yang semena-mena, kejam, ya, bengis, dengan sangat mudah. Terutama banyak kita dengar cerita-cerita manusia hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi dilakukannya kebahagiaan itu dengan membuat penderitaan bagi makhluk lain, ya. Jadi hanya untuk dia mendapatkan penderitaan. Saya sampaikan ilustrasi seperti misalnya begini. Banyak orang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan alasan itu hobi lah, kesenangan lah, apa ya. Contohnya ada kelompok anak, mungkin ini sudah dibiasakan sejak dulu ya, dia bermain dengan burung itu, entah itu yang kecil, tentunya burung kecil ya, entah itu emprit atau burung gajah ya. Itu tentu entah itu dia didapat dari beli di pasar, atau dia dapat dari sawah, atau dikasih oleh orang tuanya. Tapi yang saya mau cerita adalah begini, si anak ini tujuannya ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, tapi dengan cara menyiksa makhluk hidup, yaitu dengan mengikat kaki dari burung tersebut dengan benang, ya. Lalu burung itu dilempar, benangnya dipegang supaya dia terbang tapi tidak kabur, gitu kan. Nah, dengan demikian si anak itu kan mendapatkan kebahagiaan tentunya, tapi tanpa disadari dia sudah menyiksa makhluk hidup, yaitu burung-burung tersebut. Ada juga misalnya capung, anak-anak ini bermain capung ya. Capung kan mempunyai ekor panjang. Nah, di bagian ekor itu diikat dengan benang, lalu dilempar capung itu. Nah, dengan gembira dan senangnya si anak-anak itu bermain dengan capung yang tersisa itu. Nah, ini kebiasaan ini, Kang Kaledi, kalau ini dipupuk dari kecil, dibiasakan, bayangkan sebagai manusia dari kecil sudah membiasakan untuk mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain, untuk mendapatkan kebahagiaan dengan menyiksa makhluk lain, mau jadi apa nanti dia tumbuh dewasa sebagai manusia? Apakah dia tidak akan berbuat semena-mena nanti setelah dia dewasa? Apakah dia nanti akan tumbuh menjadi manusia yang kejam, keji, demi mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan? Ini bisa saja terjadi, ya. Kaledi. Betul. Ya, betul. Jadi ini pentingnya itu. Ya, Pak Emri, itu luar biasa ya Pak Emri mengatakan seperti itu. Jadi saya jadi terpikir ini ya, bahwasanya ini kan lagi viral ini ya,
ternyata mungkin orang-orang yang melakukan itu belum ini ya, mungkin yang dulunya itu nggak menyadari, jadi mereka terbiasa dengan kesenangan di atas penderitaan orang lain ya. Tadi di atas penderitaan burung sama capung itu lama-lama bisa meningkat. Ini kan lagi viral, itu ada orang yang ngasih makan gajah ya, nenas ya, kasih makan gajah yang sedang hamil, itu satu nenas yang dikasih bahan peledak. Akibatnya gajahnya meninggal dengan babynya juga. Nah, mungkin menyaksikan peristiwa itu orang tersebut itu merasa sangat gembira sekali ya. Nah, itu juga mungkin ya bisa seperti itu. Ada juga yang gara-gara pembantu rumah tangganya itu anak kecil ya, melepaskan burung kesayangannya, itu sampai dibunuh pembantu rumah tangganya anak kecil itu. Wah, itu luar biasa. Mungkin sejak kecil mungkin udah terbiasa dengan melakukan satu penyiksaan, satu hobi yang membuat penderitaan di atas penderitaan makhluk yang lain. Wah, itu luar biasa Pak Henry. Nah, ini pertanyaan yang sering kita ini, bagaimana cara kita supaya bisa menumbuhkan welas asih itu dengan cara tadi melepas satwa ya, topik kita itu. Nah, apa sih harus kita lepaskan? Bagaimana cara melepas satwa? Apa yang dimaksud dengan melepas satwa ini, Pak Henry? Ya, Uncle Edi, sebenarnya yang namanya melepas satwa dengan dasar tuh cinta kasih atau welas asih ya. Sebenarnya tuh kita tidak bisa memilih-milih. Oh, satwa ini dah yang saya welas asihkan. Oh, satwa ini yang nggak perlu dah. Kita nggak bisa memilah-milah seperti itu. Jadi semua makhluk hidup yang tadi saya bilang, mulai dari yang paling kecil, menengah maupun makhluk hidup paling besar, ya, bukan cuman hewan aja. Yang lebih sadis adalah manusia. Hewan pun yang paling kecil pun dia layak mendapatkan kehidupan. Dan nggak ada makhluk sekecil apapun yang ingin menderita. Jadi sebenarnya ini dari bimbingan dari para orang tua, Uncle Edi. Contoh ya, Uncle Edi pernah gak menemukan orang tua yang membelikan ikan emas yang kecil-kecil tuh yang beli di pasar, hanya untuk dibelikan kepada cucu anak cucunya. Kemudian apa yang terjadi begitu sesampainya di rumah? Nah, begitu sesampainya di rumah, sebenarnya tujuan orang tuanya adalah untuk menggembirakan, menyenangkan anak atau cucunya, betul nggak? Betul. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh si anak atau cucunya ini sampai dia di rumah? Dibuat mainan. Ya, ini bukan cuma mainan aja. Ini proses penyiksaan makhluk hidup akan dimulai. Ya, saya cerita tentang ikan yang kecil ini yang mungkin mamanya atau ibunya atau neneknya yang baru beli di pasar, ya, dengan tujuan untuk menyenangkan anak atau cucunya. Nah, tapi tanpa disadari oleh baik ibunya, mamanya atau neneknya, apalagi disadari oleh si anak yang ini, belum tentu. Tapi yang sudah terjadi begitu sampai di rumah, Uncle Edi, ikan ini kemungkinan ditaruh di ember, ya, atau di baskom. Kemudian setelah itu apa? Proses penyiksaan makhluk hidup yang berupa ikan kecil ini yang dijadikan mainan dengan tujuan untuk menyenangkan atau menggembirakan si anak atau cucu ini. Nah, ikan ini ditaruh di ember dengan air tentunya. Kemudian apa yang terjadi? Diobok-obok itu ikan, diaduk-aduk, boro-boro dikasih makan, boro-boro dikasih hiasan, tempat yang indah, layak, ya, sebagaimana habitatnya si ikan itu. Nah, kemudian diobok-obok, dia senang, dipegang, dipencet, mungkin dilempar lagi ke air, diangkat lagi, diobok-obok. Ya, bayangkan ikan itu mungkin juga udah lapar, lelah, ya, hidupnya udah menderita. Kemungkinan besar si ikan itu pasti akan mati karena tidak diperhatikan kondisi habitatnya hewan ini, termasuk makanannya nggak diperhatikan. Nah, begitu dari pihak orang tua.
atau neneknya atau ibunya yang membelikan ini. Nah, ini ya yang saya maksud, ini proses penderitaan dimulai dan terjadi, dan proses pembunuhan selanjutnya terjadi. Jadi mengapa pentingnya Uncle Edi? Ini perlu disadari, awalnya kita nggak bisa nuntut si anak ini lebih dulu menyadari, mempunyai welas asih dulu. Ini dimulai dari pihak kita sebagai orang tua dulu, dimulai dari pihak neneknya, orang tuanya. Bagaimana kita mengajarkan dan mendidik anak atau cucu kita, mulai dari bentuk mainan, mulai dari cara bagaimana membahagiakan atau mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus, tanpa harus menyiksa atau membunuh makhluk lain. Nah, sebenarnya juga saya sangat tidak setuju yang namanya hobi atau kesenangan itu memancing, Uncle Edi. Dan berburu ya, Pak Emri ya, dulu berburu, jelas itu lebih sadis lagi. Itu lebih sadis lagi daripada mancing. Bayangkan, semua makhluk hidup layak mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan kehidupan. Nah, berbicara masalah mancing ikan, itu bayangkan, itu kan pakai kail mancing. Ikan yang berhasil dipancing oleh manusia untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ikan itu sudah menderita, mulutnya menjadi sobek, rasa sakit yang luar biasa, ditarik dengan paksa, ya, apalagi berburu. Jadi bagaimana kalau orang ditanamkan dengan cara demikian, dengan alasan satu, oh hobi, saya mancing itu hobi, oh saya seneng, tapi dampaknya, efeknya, terbentuklah sifat-sifat yang kejam, keji, menyiksa makhluk hidup, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaan makhluk hidup. Nah, inilah tugas-tugas kita ini, Uncle Edi, sebagai orang tua, ya, kita kepada anak harus membiasakan, membimbing anak-anak kita, baik dalam bentuk mainan, ajaran, atau pendidikan apa, realita, contoh-contoh perbuatan-perbuatan kita lah. Bagaimana cara mendapatkan, menciptakan kebahagiaan tanpa harus mengorbankan makhluk hidup lainnya. Jadi ini harus dimulai dari kita, bukan kita nuntut kepada anak, kamu harus begini, kamu harus begini, bukan. Kita harus contohkan dulu, Uncle Edi, begitu. Setuju. Jadi kita memberikan contoh, kalau tidak kita jangan mengajari ya, mengajari hal yang secara tidak langsung, seperti contoh ikan kecil itu, ikan kecilnya setengah mati, udah setengah mati diobok-obok, akhirnya mati beneran. Nah, itu luar biasa tanpa kita sadari, hanya untuk mendapatkan satu senyuman, satu kegembiraan dari anak. Nah, itu bukan hanya kasih contoh yang baik, malah ini kasih contoh yang jelek banget seperti itu. Wah, ini luar biasa Pak Emri. Nah, ini bagaimana Pak Emri melihat jika ada, bagaimana cara kita mengajari anak supaya bisa tumbuh cinta kasih, supaya melepas satwa, bisa merasakan penderitaan. Nah, ini biasanya kan pada umumnya kita melihat ada yang menjual burung, kemudian ada yang membeli burung untuk dilepaskan, ada yang membeli belut dilepaskan, ada yang membeli penyu atau kura-kura atau apapun itu dilepaskan di sungai, kadang di empang dan lain semuanya. Apakah itu contoh-contoh untuk menumbuhkan cinta kasih dengan cara memberi contoh pada anak melepas satwa, atau itu ada bahaya juga, misalnya belutnya dilepas ke laut, ya kan, dan lain sebagainya. Gimana Pak Emri melihat hal ini? Baik, Uncle Edi, terima kasih. Saya akan coba. Tapi sebelum saya menjawab, saya ada satu cerita lagi yang saya mau sampaikan, yaitu tadi udah menyinggung mengenai burung ya. Di burung pun kita sering lihat ada bapak-bapak menjual burung kecil ya, yang diwarna-warnain, betul kan? Betul. Dengan sangkar yang kecil yang dibuat itu kan. Nah, itu juga menjadi santapan korban untuk mendapatkan kebahagiaan bagi si anak ya. Contoh, misalnya orang tuanya membelikan dari pasar untuk anak atau cucunya, sehingga sampai di rumah apa yang terjadi? Si burung itu yang ada di dalam sangkar yang kecil itu akan dicolok-colok pakai lidi, ya, boro-boro diajarkan
seharusnya kan dari orang tua ini kan mengajarkan, kamu kasih minum nih, ya, kasih minum, kasih gabah, kasih beras, kasih makan gitu loh. Kemudian kalau sudah makan, ya lepaskan, ya, itu dengan rasa praktek menunjukkan cinta kasih yang sesungguhnya, bukan malah dijadikan mainan sampai burung itu mati. Nah, itu satu. Kemudian saya mau cerita. Nah, di saat kita melepas satwa, dan kita juga harus membiasakan melepas satwa, Uncle Edi. Nah, di saat kita melepas satwa, kita pun juga harus melibatkan si anak atau cucu kita. Ya, kita kasih pengertian, kita kasih pemahaman bahwa tujuannya kita melepas ini, ya, melepas satwa ini, yaitu sebenarnya ada 3 tujuan. Satwa apapun ya, kita nggak bisa milah-milah. Oh, satwa ini boleh dibunuh, boleh yang ini jangan dibunuh, jangan begitu. Kita semua satwa. Nah, itu ada 3 tujuan. Sebenarnya yang pertama, tujuan pertama adalah dengan melepas satwa. Yang pertama adalah tujuannya untuk membebaskan satwa tersebut dari rasa ketakutan dan kecemasan. Ya, contoh, misalnya ikan lele, ya, yang kita beli di pasar. Ikan lele itu kan habitatnya kan di tambak atau di kolam, di bak lah ya, di empang lah ya. Dan kemudian kalau di pasar kan di ember kan, di bak itu kan, yang langsung dikantongin apa, itu bukan habitatnya. Jelas hewan tersebut merasakan ketakutan dan kecemasan. Oh, saya ada di sini nih, saya ada di sini nih, saya mau diapain nih. Jadi itu satu, kita melepaskan satwa yang pertama untuk membebaskan hewan tersebut dari rasa ketakutan dan kecemasan. Ya, dia takut dibunuh atau cemas untuk dibunuh, ya. Nah, kemudian tujuan kita melepas adalah yang kedua, itu menyelamatkan hewan tersebut dari penindasan atau penyembelihan atau pembunuhan oleh umat manusia. Ini tujuan yang kedua, melepas satwa. Ya, bisa saja kita beli di pasar hewan tersebut. Kalau kita nggak beli, tentu ada ibu-ibu datang beli, langsung minta kepada pedagangnya, Pak, tolong dipotong bersih. Ya, artinya ya potong bersih, bukan cuma potong apa, ya bunuh gitu kan. Bunuh, dipotong kecil-kecil sambil dibersihkan. Ya, nah dengan ada kita melepas satwa, kita sudah menyelamatkan satwa tersebut dari tindakan penyiksaan, penyembelihan atau pembunuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melepas satwa, ini adalah kita melakukan praktik cinta kasih yang sesungguhnya. Nyata, ada hewannya yang kita lepas, ada waktu yang kita kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, lebih bagus lagi, ada anak atau cucu kita yang kita ajarkan sebagai bahan pelajaran nyata, bukan omong-omong aja, bukan cuma sekedar ngajak, tapi ini real, ini hewannya nih, yuk kita lepas. Jadi itu, melepas satwa itu ada 3 maksud dan tujuannya, Uncle Edi. Nah, tentu tadi Uncle Edi udah mulai nyinggung masalah apa aja sih yang dilepas sih. Ya, memang secara umum orang melepas satwa itu pertama yang gampang didapat, yang kedua yang umum menjadi korban pembunuhan atau penyembelihan itu. Jadi bukannya yang hewan yang susah dicari, ya susah didapat, harus pergi kemana dulu dapat terus kemudian kita lepas, bukan. Tujuannya harus yang mudah dulu dan yang sebagai yang umum dijadikan korban. Ya, maka itu banyak orang yang lepas satwa berbentuk misalnya kayak burung. Ya, burung juga bukan burung yang mahal-mahal gitu. Maka kita kan nggak boleh milah-milah. Oh, yang kita selamatkan burung yang mahal, yang boleh dibunuh burung yang murah, enggak. Yang paling gampang apa?
burung apa gitu kan. Kalau memang dapat burung mahal ya nggak apa-apa, kalau memang ikhlas mau melepaskan itu kan ya nggak apa-apa. Tapi secara umum ya orang melepas satwa itu bentuk burung ya, itu biasanya burung emprit atau burung gereja, atau saya nggak tahu namanya apa. Nah, kemudian kalau hewan air ya itu bisa ikan lele atau belut atau bulus atau kura-kura atau penyu atau anak penyu, yaitu tukik ya. Nah, sebelum saya bahas masalah perbedaan penyu, kura-kura, saya mau menyampaikan hal-hal yang penting untuk diperhatikan di saat melepas hewan air. Ya, contohnya ikan lele itu kan habitatnya kan di air tawar ya. Nah, dengan berdasarkan tujuan yang pertama adalah untuk membebaskan dari rasa ketakutan dan kecemasan, yang kedua adalah untuk menyelamatkan dari kematian ya. Nah, kita melepas hewan air ini harus kita lihat, perhatikan hewan ini habitatnya hidup di mana? Di air tawar ya. Ya kita lepas di air tawar, jangan lepas di laut sesuai habitatnya. Kalau kita melepas yang salah, kita melepas lele, tapi kita lepas di laut, kan tujuan kita yang kedua tadi untuk menyelamatkan. Kalau ini salah, berarti tujuan kita yang kedua kita udah menyimpang loh. Kita bertentangan dengan tujuan yang kedua ini. Katanya menyelamatkan, kenapa lele dilepas di laut? Atau kebalikannya, ikan laut pun dilepas di empang, gitu loh. Kebalikannya, jadi nggak memenuhi dengan tujuan. Gitu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kita mau melepaskan hewan ini ya, satwa ini, kita lihat dulu, misalnya hewan air, kita lihat dulu yang ada di air tersebut ada nggak predatornya. Kalau itu ada predatornya sedang nunggu, sedang kelaparan, kita lepaskan ikan-ikan kecil, itu mah bukan menyelamatkan namanya. Menjebloskan, menjerumuskan. Kalau si ikan kecil bisa bilang, lu menipu gue katanya, ya kan? Ngebohongin gue katanya mau lepas satwa, malah gue dia lepas ke sini, ini predatornya lagi nungguin gue gitu kan? Jadi itu salah. Jadi harus diperhatikan bahwa tujuan yang kedua adalah untuk menyelamatkan. Ya menyelamatkan gimana? Kita harus perhatikan. Ini yang kita mau buang ini, lepas ini, kondisinya aman nggak gitu loh? Ada predatornya nggak, gitu loh. Bisa membuat makhluk ini selamat dan bisa hidup bahagia nggak? Ya, jangan kita cemplungin langsung ditangkap, dicaplok oleh predatornya, itu mah bukan menyelamatkan. Itu sama juga membunuh gitu loh. Jadi kita lepas dari mulut buaya, kita lepas ke mulut harimau. Ada istilah begitu kan? Iya. Katanya kan. Ya, terus kemudian tadi saya ada janji ini, Uncle Edi, banyak orang yang memang belum mengenal ya perbedaan bulus, ya, kura-kura, penyu, dan tukik. Ya, yang umum dilepaskan ke habitatnya adalah yaitu bulus. Bulus ini memang berbentuk dia punya tempurung. Ya, ada 4 kaki dan ada kepala, ada mulut ya. Mirip-mirip lah, bulus, kura-kura, penyu memang bentuknya mirip-mirip ya. Teman, walaupun itu ada perbedaannya. Ya, berbicara bulus itu dia hidup di air tawar, terutama di rawa-rawa, di empang gitu loh, sungai. Makanannya pun makhluk hidup sebenarnya dia. Dan bulus ini paling banyak dilepas liarkan ya habitatnya. Nah, ini bulus ini sedikit mempunyai sifat yang ganas ya, suka menggigit apapun termasuk tangan kita. Kalau kita pegang sembarangan pun bisa buntung itu karena mulutnya dia tajam sekali gitu loh. Dia di mulut itu ada paruh yang sangat tajam gitu loh, dan sangat galak sekali gitu dibanding dengan
kura-kura ataupun penyu. Nah, ini bulus nih. Bulus ini ciri-cirinya adalah lehernya panjang, mulutnya moncong, ya. Dia punya tempurungnya itu agak lunak dibanding kura-kura, ya, karena dia hidup di air sebenarnya. Dia selalu berendam, dia kebanyakan berendam. Nah, kemudian yang kedua juga kura-kura. Kura-kura juga termasuk hewan air juga. Cuman dia mempunyai tempurung yang agak bulat, tempurungnya lebih keras, dia leher lebih pendek. Ya. Dia bisa hidup di darat maupun di air. Kura-kura ini pun juga makan hewan hidup juga, misalnya kayak ikan-ikan kecil apa. Jadi perbedaannya kalau kura-kura itu tempurungnya lebih bulat, lebih kecil, lehernya lebih pendek. Gitu. Itu kura-kura hidup di air tawar juga. Kemudian penyu. Nah, ini yang harus diingat, cara mengingatnya, ingat penyu, ingat laut pokoknya. Ingat penyu, ingat laut supaya nggak salah paham nih, nggak gagal paham gitu kan. Kalau kura-kura sama bulus, nggak usah ingat laut lah. Tapi kalau khusus penyu, itu ingat laut. Ingat tukik, ingat penyu, ingat laut gitu. Kalau penyu itu hidup di kedalaman air laut, tapi dia bertelur di pesisir pantai. Jadi dia membutuhkan pantai untuk meletakkan telurnya, menggali pantai pasir untuk meletakkan telurnya. Nah, telurnya ini bisa sampai ratusan, Uncle Edi, ya. Dan itu membutuhkan waktu bisa sekitar 2 bulan untuk menetaskan telur-telur penyu untuk menjadikan tukik. Nah, tukik ini adalah anak penyu yang baru menetas dari telurnya. Jadi tukik ini adalah anak penyu yang nanti begitu hidup pun juga nanti akan mencari laut sebagai habitatnya. Nah, tukik ini juga banyak pegiat-pegiat penyelamat satwa, ya. Yang mana saya pernah berkunjung ke ujung genteng Sukabumi sudah 2 kali bersama teman-teman. Dan saya ikut melepaskan tukik di sana dulu. Itu terlihat sekali kegembiraan si tukik-tukik itu menemukan laut yang begitu luas, ya. Tapi padahal Uncle Edi, tukik ini pun yang kita lepas juga nggak menjamin keselamatan dan keamanan bagi tukik itu sendiri sebenarnya. Karena di laut pun juga sudah siap para predator-predatornya. Hewan sekecil tukik yang kita lepaskan itu sebenarnya belum siap untuk dilepaskan, untuk menghadapi para predator-predator yang ganas untuk mencaploknya. Sebenarnya belum siap. Jadi makanya tidak menjamin keselamatan dan keamanan bagi tukik itu sendiri. Harusnya tukik itu kita pelihara oleh manusia. Di daratan, di air tentunya, di daratan dengan kita mengasih pakannya, ya, kesehatannya sampai dia cukup besar, badan cukup keras, ya, cukup besar dan cukup keras, baru kita lepaskan ke laut supaya dia siap untuk menghadapi para predator-predatornya, lebih siap. Tapi kalau dia masih bayi, masih kecil, masih lunak, lepaskan ke laut, nah ini juga belum sangat tidak menjamin keamanan dan keselamatan bagi tukik sendiri. Sangat dengan mudah si predator itu mencaplok tukik-tukik itu sendiri. Cuman bagaimana kan untuk memelihara tukik sampai cukup besar kan diperlukan waktu dan biaya yang cukup besar, Uncle Edi. Ya kan? Tentu kan petugas penyelamat atau penggiat penyelamat satwa ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan ini umumnya kan ya mereka-mereka ini kan krisis biaya dalam hal penyelamatan memelihara tukik gitu ya. Jadi nggak terlalu idealis juga. Jadi ya ada baiknya lah kita syukurin aja lah untuk masih ada aktivitas seperti ini walaupun belum waktunya sebenarnya gitu loh, Uncle Edi. Baik. Terima kasih, itu penjelasannya luar biasa. Saya jadi terpukau ini, Pak Emri, jadi mengerti banyak hal mengenai kura-kura, bulus, tukik, dan penyu. Kemudian kita lihat ini ya Pak Emri ya,
Itu biasanya kalau kita melepas, kita sering melihat orang melepas, kemudian berlatih cinta kasih, melepas belut, melepas burung, ataupun melepas bulus atau tukik seperti itu. Tapi sesampainya di rumah, kalau lihat kucing, wah ambil gagang sapu. Lihat kecoa, ambil gagang sapu, ya. Lihat sesuatu, lihat tikus itu pakai sandal dan lain semuanya. Lihat nyamuk itu pakai raket ya. Seperti itu. Nah, kadang kita juga berpikir ini satu hal dia melatih cinta kasih, tapi sampai di rumah kok pasti perilakunya seperti itu. Sering kita lihat. Entah Pak Henry boleh komentar, juga boleh tidak mengenai hal ini. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan itu selain tadi tujuan dan manfaatnya, Pak Henry masih ada manfaat yang lain nggak ini melepas fatwa untuk menyelamatkan nyawa? Apa sih manfaatnya bagi kita melepaskan sawah? Itu kan nyawa-nyawanya dia. Apa kaitannya dengan kita? Kan begitu. Nah, kira-kira apa ada manfaat yang lain ini Pak Henry? Kita coba merenung dari beberapa realita peristiwa ya. Peristiwa terhadap umat manusia. Contohnya di suatu kejadian kecelakaan bus contohnya ya yang membawa puluhan penumpang, terus bus ini mengalami kecelakaan. Saya coba bertanya kepada Uncle Edi, bus yang membawa sekitar 50 penumpang ini mengalami kecelakaan yang sangat berat sekali. Pertanyaan saya kepada Uncle Edi, setelah mengalami kecelakaan, banyak penumpang yang meninggal dunia. Adakah salah satu atau beberapa penumpang yang masih hidup dengan luka yang ringan? Artinya kan nggak semuanya meninggal gitu loh. Pasti ada yang selamat. Bisa. Bahkan ada yang nggak luka sama sekali juga bisa terjadi, Pak Henry. Ya. Begitu juga kecelakaan di dalam kereta api, ya, Uncle Edi ya. Itu nggak mungkin, misalnya 100 penumpang, 100-100-nya meninggal dunia. Pasti ada beberapa yang selamat. Ya. Tentu ini kan menjadi perenungan buat kita. Ini realita loh. Ini bukan cerita fiktif loh. Ini di depan mata kita. Lantas apa? Apakah ini alam pilih kasih kah? Oh, umat manusia ini yang silakan mati. Oh, yang ini selamat gitu loh. Tentu ini ada sebab musababnya, Uncle Edi. Ya. Saya pernah mendengar cerita, ini cerita lain lagi ya, yaitu di Kalimantan, Pontianak tepatnya, kota Pontianak. Ada seorang gadis yang berumur sekitar 17 tahunan, Uncle Edi, ya, 17 tahunan itu seorang gadis. Ini cerita sangat lama sekali yang disampaikan oleh guru saya, yaitu Romo Cornelis Wower, guru saya. Yaitu gadis yang berumur 17 tahun ini dari Pontianak menderita penyakit aneh. Penyakit aneh yang belum ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter sendiri pun merasa aneh, ini jenis penyakit apa gitu loh. Sampai kulitnya pun juga terlihat ya rusak gitu kan. Nah, mulai dari dokter biasa, dokter spesialis, sampai ke profesor, sampai bahkan pernah dibawa ke dokter Singapura. Akhirnya sebagai papahnya, dengan sangat rasa sayang terhadap si gadis ini, tetap berusaha, tidak putus asa. Kemudian ketemu yang namanya Shinsei di Pontianak. Setelah berusaha ke sana kemari, sampai ke profesor, sampai ke dokter Singapura, dapatnya
Shinsei di Pontianak juga. Nah, apa yang Shinsei lakukan? Nah, Shinsei terus yang jelas dia berusaha untuk memberikan beberapa nasihat dan ramuan, tapi ada yang unik dari pesannya Shinsei ini sebagai nasihatnya kepada papanya maupun kepada si gadis ini. Ya. Nah, disuruhlah papanya atas nama gadis ini untuk melepaskan setiap hari hewan hidup dengan dasar cinta kasih, yaitu untuk menyelamatkan dan menyembuhkan anak gadisnya yang berusia 17 tahun ini. Entah bagaimana Uncle Edi ya, pesan itu harus setiap hari minimum 100 ekor ya, burung misalnya, gitu loh, dan juga hewan-hewan lainnya. Jadi jangan cuma jumlah sedikit. Nah, dengan cinta kasih, dengan niat yang ingin menyembuhkan anak gadisnya, dilakukan oleh si papanya ini, Uncle Edi, ya. Jadi apapun tantangannya dilakukan. Nah, dilakukan setelah beberapa hari, kemudian si anak ini mengalami perubahan, perbaikan, dan kesembuhan. Ya, heran, cukup heran. Ini kok bukan dokter, bukan obat-obat yang canggih, tapi kok dengan begini-begini aja kok bisa lantas ada perubahan penyakit aneh ini. Apakah ini juga yang namanya karma kah di masa lampaunya? Kan kita nggak tahu kehidupan dia seperti apa masa lampaunya, ya kita juga nggak tahu. Pelakuan dia seperti apa masa lampaunya, kita nggak tahu. Jadi kita semua tidak tahu nih Uncle Edi ini. Dulu termasuk saya nggak tahu. Saya tipe manusia seperti apa ratusan tahun yang lalu. Saya nggak tahu. Ya, perbuatan seperti apa. Kita nggak tahu loh. Yang kita tahu kan sekarang ini. Gitu loh. Nah, kekejaman apa yang pernah kita lakukan dahulu-dahulu? Kita kan lupa. Kita sama sekali tidak mengingat dan tidak menyadari. Nah, mungkin ini ada kaitannya. Tapi nyatanya juga memang penyataannya penyakit itu berangsur-angsur menjadi sembuh. Sampai dokter profesor itu juga heran. Loh, kok bisa sembuh gitu loh? Apa obatnya? Ya dijelaskan juga ya, nalar apa hubungannya penyakit dengan melepas satwa. Gitu, itu satu. Nah, kemudian juga saya ada cerita waktu saya masih pemuda dulu, saya dulu pemuda tinggal di Jembatan 5 di Kampung Kendang. Itu saya punya teman wanita yang papanya punya hobi berburu babi hutan. Nah, di saat sakit sampai meninggalnya, saya tuh datang ke rumah teman saya untuk menengok papanya yang sedang sakit ini. Nah, itu di depan mata saya sendiri, papanya meraung-raung, menjerit-jerit dengan suara yang persis mirip babi hutan. Saya juga nggak tahu sakitnya apa, tapi dengan menjerit-jerit, nguik-nguik gitu loh, persis mirip babi hutan. Nah, sehingga sampai dia meninggal. Nah, ini apa ada kaitannya dengan profesi kah atau dengan hobi dia semasa dia masih sehat, masa dia masih hidupnya yang senang berburu babi hutan? Kok suaranya mirip babi hutan? Kenapa nggak mirip suaranya burung cicak rowo misalnya gitu loh? Itu. Nah, itu yang jadi terus terang realita ini bukan fiktif, realita ini sampai teringat-ingat oleh saya sampai sekarang, yang saya jadikan perenungan terus-menerus. Ini juga mungkin salah satu manfaatnya. Apa sih kita perlunya punya cinta kasih? Kenapa sih kita harus menyelamatkan satwa? Kenapa kita harus melepas satwa? Kenapa kita harus menghargai setiap kehidupan? Satwa apapun, termasuk umat manusia. Begitu, Uncle Edi. Baik, Pak Emri, luar biasa ya. Jadi
saya bisa dapatkan, ternyata kita melepas satwa itu selain menyelamatkan nyawanya, secara tidak langsung juga menyelamatkan nyawa kita kelak ya, atau mungkin saat ini. Betul. Misalnya bisa menyembuhkan dari penyakit sehingga tidak berujung ke kematian. Atau yang tadi bis itu juga ada kecelakaan, kita juga enggak seperti itu. Itu banyak realita-realita yang bisa kita lihat ya dari tadi cerita-cerita Pak Henry seperti itu. Wah, ini luar biasa. Baik, tapi kita sudah di ujung acara ini Pak Henry ya. Nah, kira-kira Pak Henry ada pesan-pesan apa ini buat para penonton? Ya, baik Uncle Edi, tentunya dengan kita memupuk rasa cinta kasih ya, atau welas asih, dan melakukan praktek-praktek berdasarkan welas asih seperti tadi melepaskan hewan dengan dasar menghargai setiap kehidupan makhluk hidup ya. Terus dengan kita melepas satwa itu ya dengan 3 tujuan. Yang pertama, ini saya ulang lagi, pertama adalah membebaskan satwa itu dari rasa ketakutan dan kecemasan terhadap apa? Terhadap kematian atau terhadap pembunuhan, terhadap penyiksaan. Yang kedua, tujuan dan maksudnya adalah untuk menyelamatkan dari tindakan penyembelihan atau pembunuhan atau penyiksaan, karena kita sudah membebaskan dia keluar dari lokasi atau wadah atau tempat yang bukan habitatnya, kita kembalikan ke habitatnya. Tentu dia merasa sangat senang dan bahagia, kita kembalikan ke habitatnya. Yang ketiga, maksud dan tujuannya adalah kita melakukan praktik cinta kasih, yaitu kebaikan terhadap sesama makhluk hidup ya, dan kita memanifestasikan kita menghargai setiap makhluk hidup apapun juga, bahwa setiap makhluk hidup baik yang kecil, yang sedang, yang besar sampai ke tingkat manusia itu adalah layak mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan, dan kita sama sekali tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa-nyawa mereka. Jadi jangan sekali-kali kita merasa saya ini umat manusia yang besar, kamu semut sangat kecil, saya punya hak untuk membunuh kamu. Itu sama sekali salah ya. Jadi makhluk kecil apapun juga mempunyai hak untuk hidup. Nah, kita nggak mempunyai hak sama sekali untuk membunuhnya. Nah, pesan-pesannya sebagai pesan moral ini yang kalian dari praktik-praktik cinta kasih yang sudah kita bahas ini adalah kita terus menjaga perilaku kita. Semua yang harus kita jaga adalah berdasarkan cinta kasih dengan menghargai makhluk hidup. Contohnya ya, kita harus terus ya, jadi bukan semata-mata berbentuk praktik melepas satu aja, Uncle Edi. Contoh, kalau kita mungkin sering atau senang makan di restoran seafood ya, kan ada, wah saya seneng kerang saus tiram, terus juga ada yang mengatakan saya seneng kepiting ya, dimasak apa ya. Oh, tadi kerang mungkin kerang rebus, ini kerang apa, kepiting saus tiram gitu loh. Terus ikan gurame, wah itu kan, oh bumbunya apa. Nah semua ini yang saya sebutkan, baik itu kerang, kepiting, gurame, dan lain sebagainya, itu kan disediakan oleh restoran seafood itu dalam keadaan harus masih hidup, Uncle Edi ya. Jadi kalau misalnya kepiting di restorannya sudah mati atau kerang sudah mati, itu katanya ada beracun ya, makanya restoran nggak mau nyimpen kerang, kepiting, gurame yang sudah mati. Mereka menyediakan hewan-hewan tersebut tuh dalam keadaan masih hidup, bahkan harus dijaga fresh gitu loh. Nah, kita sebagai pegiat penyelamat satwa, kita sebagai praktisi pelepas satwa liar dengan dasar cinta kasih,
ya kita harus sadar saat kita datang ke restoran seafood, jangan kita menyuruh orang melakukan pembunuhan hewan juga. Kita ngomong, tapi apa yang kita pesan makanan, kita nyuruh orang untuk merebus kerang, untuk memasak kepiting, untuk menggoreng ikan itu apa, ikan gurame dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sadari dan harus kita hindari, Uncle Edi. Jangan. Terus yang kedua juga bagi ibu-ibu nih kalau ke pasar, kalau mau makan ikan, makan ayam misalnya, dia datang, wah, ayam itu yang enak ya yang masih hidup dipotong, langsung dipotong. Jangan beli ayam yang sudah potongan, itu mau udah nggak seger. Dia cari pedagang ayam hidup. Nah, bang, itu tuh yang warnanya hitam, ada merahnya itu. Sekalian dibersihin ya, bang. Itu maksudnya apa? Itu pesan ayam, sekalian dipotong, dibunuh, dicabutin bulunya. Nah, ini kan udah nggak sesuai lagi. Moral-moral demikian itu. Jadi ini harus diingat, gitu. Nah, yang ketiga adalah ya, kita harus tunjukkan, kita harus ajak anak cucu kita, keturunan kita, rekan kita juga, bahwa janganlah mempunyai keinginan atau niat untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi di atas penderitaan makhluk lain. Janganlah kita menciptakan kebahagiaan dengan membunuh makhluk lain. Karena kalau dari kecil dibiasakan begitu, ini akan tumbuh menjadi manusia yang super sadis dan bengis gitu loh. Dia nggak akan segan-segan membunuh orang, yang penting dia mendapatkan kebahagiaan. Dia terpenuhi keinginannya semua. Bodoh amat, kamu saya bunuh nggak apa-apa. Yang penting saya sudah terlampiaskan keinginan saya. Keinginan saya sudah terpenuhi, nggak apa-apa saya membunuh makhluk juga nggak apa-apa. Nah, ini yang sangat salah. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah pesan kita ini sebagai pendidik juga. Kita nggak bisa menuntut anak cucu kita untuk menunjukkan, mempraktikkan kalau kita nggak tunjukkan, kita nggak ajarkan, kita nggak menyadarkan mereka gitu loh, supaya mereka paham. Dari segala macam tindakan kita ya kita harus praktekkan. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar cerita. Gitu, Uncle Edi. Ya, demikianlah beberapa pesan yang mungkin saya bisa sampaikan. Oh ya, termasuk satu tambahan lagi, Uncle Edi. Tadi Uncle Edi sempat menyinggung ya, ada beberapa manusia, termasuk teman-teman kita yang menyiksa makhluk hidup. Termasuk gini, kalau kita mempunyai peliharaan anjing pun juga, saya pernah lihat teman saya piara anjing, tapi dia taruh di depan rumah dengan kandang yang nggak layak, kena kepanasan, kena panas, hujan kena kehujanan. Nah, udah gitu ada beberapa tetangga yang anak-anak kecil ini iseng dengan nyolok-nyolok tuh anjing, dengan lemparin pakai batu gitu loh. Nah, ini juga suatu sikap yang salah ya. Dia katanya mau miara anjing, sengaja taruh depan supaya untuk mengamankan rumahnya katanya. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sudah menyiksa makhluk hidup, dia sudah menyiksa anjing itu. Boro-boro dia mikirin, peduli dengan makanan dan minumnya. Dia mikir nggak kalau anjing itu lapar? Dia pikir nggak kalau anjing itu haus? Dia pikir nggak kalau ada anak-anak yang iseng lemparin batu, kalau pakai bambu? Dia pikir nggak kalau anjing itu menderita? Nah, ini salah. Jadi banyak yang tidak disadari. Jadi dalam segala tindak tanduk kita, Uncle Edi, kita harus sadar benar ya, dengan dasar cinta kasih ini sangat luas sekali cakupannya terhadap tindak tanduk kita. Demikian, Uncle Edi. Semoga mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Baik, luar biasa. Dengan penjelasan dari Pak Emri itu, kita semakin menyadari bahwasanya pentingnya kita melepaskan satwa
untuk menyelamatkan nyawa mereka dan nyawa kita juga. Jangan sampai ya kan, seekor nyamuk hanya mengambil setetes darah kita, tapi kita langsung membalasnya dengan mengambil satu nyawanya. Begitu juga satu semut hanya menggigit kita, sedikit gigitan, langsung kita ngambil satu, secara refleks kita ngambil satu nyawanya. Demikian. Wah, ini luar biasa, ini banyak perenungan yang diberikan oleh Pak Emri. Baik, terima kasih Pak Emri untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Uncle Edi, terima kasih, semoga bermanfaat.